Sebenarnya ada hubungan antara pertanian sama agama. Lihat ya, di dalam Quran itu Allah ketika mengambil perumpamaan iman itu pasti pakai tumbuhan. Misalnya kaifa darallahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik, atau kalimat yang baik seperti pohon yang baik, gitu kan ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi inti rabbiha. Allah bilang bahwasanya tanaman yang baik itu akarnya kuat atau imannya kuat. Lalu kemudian batangnya mengarah ke langit, gitu kan ya, ibadah-ibadahnya. Dan kemudian buah-buahnya amal-amalnya, akhlak-akhlaknya itu terus kemudian berbuah atas izin Tuhannya. Itu pakai perumpamaan tanaman. Musa juga ketika dia ke Gunung Tur juga ketemu tanaman, ketemu pohon, gitu kan ya. Dan orang-orang yang beriman bukan orang Mekah yang seorang pedagang dulu, tapi orang-orang Madinah yang petani. Jadi artinya keimanan tuh lebih cocok pada orang-orang yang nanam tuh kayaknya tuh. Tahu nggak kenapa? Karena gini, orang yang berdagang ketika dia bawa modal hari ini, dia harus pulang dengan keuntungan hari itu juga. Karena itu dia berharap semacam kayak keuntungan yang bersifat jangka pendek, gitu kan ya. Tapi orang yang nanam itu nggak mungkin hari itu berbuah. Dia harus nunggu. Maka keimanan itu adalah berbuahnya nanti, bukan sekarang. Jadi bukan keuntungan instan, tapi keuntungan nanti. Maka kita sebut teruskan hereafter dan seterusnya. Kalau dikorelasikan dengan yang sekarang, pernah baca penelitian ini nggak, anak-anak yang impulsif? Anak-anak yang nggak bisa nahan keinginan dia. Jadi kalau misalnya dia mau sekarang, kalau misalnya contoh ya kayak sekarang, dia pesan marketplace misalnya, dia pesan hari ini, nyampenya harus kemarin tuh. Jadi bukan nyampenya harus hari ini, nyampe harus kemarin. Sakit terus kemudian nggak mau nunggunya. Nah, perilaku impulsif itu ternyata berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang-orang yang nanti akan nggak sukses di umur selanjutnya. Karena otaknya udah rusak kan ketika impulsif. Nah, makanya ternyata latihan-latihan kayak itu perlu tuh. Nah, makanya keimanan itu adalah tentang mengendalikan bahwasanya kita akan dapat hasilnya tapi bukan sekarang. Menarik Tad, soal latihan. Rian sempat baca profil Ustadz, nulis banyak buku lah. Namun ada satu buku yang menarik bagi Rian, Master Your Habits. How to Master Your Habits. Ustadz menekankan soal practice and repetition. Apakah itu dari dulu memang menjadi sebuah sesuatu yang saya sadari dari kecil sampai sekarang menulis itu? Enggak. Jadi aku tuh balik lagi ya, aku mungkin baru berkembang banyak memang ketika dalam Islam sih. Dulu aku nggak peduli motivasi, aku nggak peduli, aku nggak punya keinginan apapun lah, karena memang ya kita juga nggak punya basic kan, kita nggak punya fondasi untuk apa semua itu ada. Nah, ketika aku udah masuk Islam, aku udah bisa mengerti hidupku itu apa dan untuk apa yang harus aku lakukan, sehingga aku bisa membangun segala sesuatu itu dengan lebih bagus. Nah, dari situ, tapi ada yang berpengaruh dariku dari kecil adalah aku selalu berpikir bahwa aku adalah fast learner. Kalau aku mau, aku bisa. Itu yang aku tanamin di kepalaku. Kalau aku mau, aku bisa. Apapun kalau aku mau, aku bisa. Nah, ketika aku sudah punya keyakinan itu, tinggal bagaimana penerapannya kan. Maka dari situlah ketika aku baca-baca, dari situ muncul How to Master Your Habits itu. Jadi waktu itu aku nulis 2 buku sebelumnya. Pertama judulnya Beyond the Inspiration, yang kedua judulnya Muhammad Al-Fatih. Nah, banyak orang yang akhirnya nanya, gimana caranya belajar sehingga misalnya Felix Xiao ketika baru masuk Islam umur 18 tahun, umur 20-an dia sudah bisa berdakwah misalnya. Maka aku bilang ini bukan sesuatu yang bersifat magical, bukan. Tapi sebenarnya ini bersifat scientific sebenarnya. Alias itu bisa direplikasi oleh siapapun. Karena magician itu kan sebenarnya kenapa sih sesuatu jadi magical? Itu karena dia cuma nunjukin awal dan akhir, tapi dia completely terus kemudian ngilangin yang tengah-tengahnya. Paham gak sih maksudnya? Maka ketika kita lihat magician reveal misalnya dan segala macam, kita biasa ternyata gitu doang. Karena dia ngasih tahu tengah-tengahnya itu. Nah, tengah-tengahnya itu yang banyak nggak mau diketahui oleh manusia, karena sekali lagi manusia pengennya instan. Manusia pengennya dari sini langsung ke sini, nggak bisa. Makanya mereka banyak tanya apa, Ustadz doanya apa Ustadz? Biar bisa belajar pinter. Ustadz kira-kira bacaannya apa Ustadz? Bacaan Qurannya apa biar bisa pinter? Aku bilang, belajar itu bukan dengan ayat Quran lalu kamu bakar kamu makan, atau bukan dengan doa saja gitu kan ya. Doa itu wajib, mau belajar mau nggak belajar, mau bodoh mau pinter tetap harus doa gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya saintifiknya ini apa nih gitu kan maksudnya, jembatannya ini apa. Nah, maka aku nyampein bahwasanya yang namanya habits itu tergantung repetition, dan satu lagi adalah practice gitu. Practice makes right, repetition makes perfect kan gitu artinya itu. Aku lihat juga tadi sampulnya tuh pohon. Itu, dan lihat nggak ada spiral-spiralnya? Ya. Nah, karena
yang namanya habit itu kayak spiral. Itu dari kecil, tapi semua dibangun dari situ. Nah maka ketika spiral, itu spiral-spiralnya terus kemudian naik ke atas, itu jadi lama-lama jadi pohon. Dan juga punya gagasan yang kayak benih, itu kan ketika ditanam di tanah, yang pertama tumbuh kan selalu akar. Betul. Makanya kalau ngelihat akar yang harus dikuatkan pertama kali, sebenarnya akar kita harus kembali ke akar. Betul. Kembali ke siapa kita. Betul. Segala macam. Betul. Unseen. Itu yang aku bilang bahwasanya Allah sampai di dalam Al-Quran, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah itu akan menumbuhkan akar yang kokoh. Nah akar yang kokoh ini maksudnya apa? Iman. Sesuatu yang nggak kelihatan sama orang. Artinya sekarang kalau kita lihat orang fokusnya pada mana? Pada sesuatu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Pada yang kelihatan, sayangnya. Padahal orang harusnya melihat yang tidak kelihatan. Contohnya misalnya, kalau sekarang ada orang yang pergi naik mobil bagus misalnya, orang fokusnya ke mobilnya, tapi bukan fokus kepada apa yang dia lakukan untuk bisa dapat mobil itu. Nah, di dalam pemahaman seorang petani atau seorang yang belajar tentang akidah, itu cuma efek, itu cuma hasil, dan kita nggak pernah untuk peduli pada hasil. Yang kita peduli adalah prosesnya itu. Karena kalau prosesnya benar akan pasti berhasil hasil yang itu juga, walaupun mungkin nggak sekarang gitu maksudnya. Nah artinya kalau kita bahas tadi ya memang harus akarnya dulu baru yang lain.